Shalom Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah, mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini Engkau ada dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami datang membawa hati kami Tuhan, membawa pujian penyembahan kami. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau lebih lagi. Haleluya, amin. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih buatnya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Mari kita angkat pujian ini lebih lagi. Katakan saudara, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Engkau Tuhan yang melihat hati kami. Kami sungguh berterima kasih kepadamu Tuhan. Kasih rahmat-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu. Lebih lagi katakan terima kasih, terima kasih. Buka hati saudara yang di rumah-rumah. Puji Dia lebih lagi saat ini. Nikmati hadirat Tuhan saudara. Haleluya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu. Mari lebih lagi angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Shandaya ralabaya ralabaya shendaya ralabo. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ambil waktu saudara menyembah Dia saat ini. Ora bayar ala bayar ala bayar ala bayar ala bayar ala bayar ala bayar ala. Anugerah-Mu Tuhan terus ada dalam hidup kami. Biar sepanjang hari ini
Kami melewati bagai kejadian dalam hidup kami Tuhan. Apapun itu Tuhan, kami mau berserah dalam hidup Tuhan Yesus. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi menyembah Dia saudara. Mari berbahasa roh bersama-sama. Shikiara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la. Oh yara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Ada hadirat-Mu mengalir di rumah-rumah Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus-Mu bekerja bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Shikiara la bayara la bayara la bayara la bayara la. Mari terus bermasmur bagi Tuhan saudara. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Syadayara la boyose. Biar anugerah-Mu terus ada dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu. Mari Bapak Saudara sendiri yang bernyanyi bagi Tuhan, katakan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Yes, Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Mari nikmati waktu ini bagi Tuhan, bersama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saudara angkat pujian, katakan terima kasih. Terima kasih, oh Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu selamanya. Haleluya. Shandayara la bayara la bayara la bayasi aralabo. Kami menyembah-Mu, memuji-Mu selamanya Tuhan. Selamanya kami sembah Engkau dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada sukacita mengalir bagi kami selamanya. Oh ya Ralaboise, kami mau sembah Engkau Tuhan lebih lagi. Kami mau naikkan pujian ini. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami ada saat ini. Haleluya, haleluya. Kau mengangkat kedua tangan kami Tuhan, tanda kami mengucap syukur.
perbuatan-Mu dalam hidup. Lebih lagi saat ini, angkat pujian ini, katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Angkat kedua tangan kita. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu sekali lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu ini kerinduan kami Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari kita sama-sama memuji Dia. Kami menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sebab ada anugerah-Mu mengalir bagi setiap kami Tuhan. Kemenangan demi kemenangan Kau kerjakan dalam setiap kami. Pagi hari ini kami rasakan kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau selamanya Tuhan. Dalam hadirat-Mu, dalam roh-Mu Tuhan. Shikiara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la. Oh haleluya haleluya. Shikiara la bayara la bayara la bayara la. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let You go, never ever let Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let You go, never ever. Sekali lagi dalam hadirat-Nya angkat pujian ini, katakan, Your love is higher, higher than
heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Hallelujah. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Hallelujah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan baik. Kita akan memulai hari ini mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk bangun dalam keadaan sehat dan memulai hari-hari ini dengan penuh semangat. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau mendengarkan tuntunan-Mu melalui sharing pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan mau buat kami duduk, diam, mendengarkan, supaya apa yang kami dengarkan boleh kami aplikasikan seluruh sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, apakah Anda tahu 73 orang Kristen dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Institute dikatakan bahwa mereka pernah merasa gagal dalam hal iman, entah karena mengambil keputusan yang salah, kelemahan pribadi, atau dosa yang dilakukan secara berulang dan terus-menerus. Artinya apa? Artinya hampir 3 dari 4 orang percaya pernah mengalami rasa jatuh. Kalau kita mau jujur, kita juga pasti pernah mengalami hal itu. Kita pernah mengandalkan kekuatan sendiri, kita pernah menggunakan cara-cara yang tidak baik untuk mendapatkan sesuatu, dan kita sering juga menyembunyikan kerapuhan kita di balik kesuksesan yang kita dapatkan. Bapak Ibu, merasa gagal, merasa jatuh itu sangat wajar. Bahkan Alkitab mencatat banyak sekali tokoh-tokoh yang dalam kehidupannya pernah jatuh, pernah gagal. Tapi Alkitab mencatat juga mereka dipakai Tuhan luar biasa setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita lihat sekilas. Yang pertama, Musa. Dia membunuh orang Mesir. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui semak yang menyala. Dan dampaknya, ia menjadi pemimpin Israel keluar dari Mesir. Yang kedua, Petrus. Ia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Titik baliknya adalah ketika Yesus memulihkan dirinya. Dan apa dampaknya? Petrus menjadi pilar gereja mula-mula. Hari ini kita akan merenungkan kisah yang luar biasa juga dari Alkitab yang penuh dengan lika-liku dan merasa jatuh dalam salah satu segmen kehidupannya, yaitu Yakub. Jadi sharing saya pada pagi hari ini adalah When Breaking Point Becomes Blessing Point, yang artinya titik yang terjatuh menjadi suatu titik berkat. Saudara, Yakub dikenal sebagai seorang yang menggunakan siasatnya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan.
Tapi ada satu momen penting yang mengubah seluruh arah hidup Yakub, yaitu saat dia bergulat dengan Allah di tepi sungai Yabok. Kita akan belajar dari peristiwa itu bukan hanya unsur sejarahnya saja, tapi juga kita akan belajar apa pesan profetik bagi hidup kita sebagai orang percaya. Kita perlu ingat, Yakub dan Esau punya sejarah yang luar biasa. Yakub pernah menipu Esau untuk mendapatkan hak kesulungannya. Di Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Yakub juga memperdaya Ishak ayahnya untuk merebut berkat kesulungan tersebut. Di Kejadian 27 ayat 1 sampai 29. Karena itu, Esau marah sekali. Esau marah besar kepada Yakub dan bertekad untuk membunuh Yakub. Sehingga pada akhirnya Yakub melarikan diri ke Haran. Setelah bertahun-tahun tinggal di rumah Laban, diberkati dengan keluarga dan harta yang begitu banyak. Akhirnya Tuhan memerintahkan Yakub untuk pulang di Kejadian 31 ayat 3. Tetapi pulang berarti menghadapi resiko dari masa lalunya, yaitu kembali bertemu dengan kakaknya Esau. Kejadian 32 menceritakan bahwa Yakub pada saat hendak bertemu dengan Esau setelah berpuluh-puluh tahun tidak bertemu, Yakub ketakutan karena ia mengingat kejadian-kejadian di masa lalunya. Dan setelah dia mengatur seluruh rombongannya, Yakub menyeberangkan 2 istrinya, 2 budaknya perempuan, 11 anak-anaknya, dan segala miliknya untuk menyeberang sungai Yabok. Cerita ini bisa kita lihat di Kejadian 32 ayat 22 sampai 23. Dan akhirnya malam itu tiba. Yakub tinggal seorang diri. Inilah momen sunyi yang menjadi titik balik hidupnya. Dalam keadaan yang sangat penuh tekanan, ia memilih untuk tinggal sendiri di tepi sungai Yabok. Kita bisa bayangkan suasana malam itu gelap, hanya ada suara air sungai, dingin menusuk tulang. Yakub ketakutan, memikirkan bagaimana nanti kalau bertemu dengan Esau. Lalu tiba-tiba ia harus bergumul dengan sosok misterius semalaman. Disitulah terjadi pergumulan supranatural. Ia bergulat dengan seorang laki-laki. Kita bisa lihat di Kejadian 32 ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Alkitab tidak secara langsung menyebut siapa laki-laki itu, tetapi dari kelanjutan kisahnya jelaslah bahwa ia adalah manifestasi dari Allah itu sendiri. Kita bisa lihat di ayat yang ke-30. Saudara, bergulat di sini bukan sekedar perkelahian fisik, tetapi ini adalah simbol dari pergumulan rohani, pergumulan batin dan perlawanan terhadap kehendak Allah. Ketika orang itu melihat, ia tidak dapat mengalahkan Yakub. Ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Di ayat yang ke-25. Artinya, Allah bisa saja mengalahkan Yakub dengan sebentar, dengan seketika. Tetapi ia memilih membiarkan Yakub bergumul sampai titik kelemahannya. Dengan satu sentuhan saja, Yakub terpelecok. Sejak saat itu Yakub nggak bisa lagi menggunakan kekuatannya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari sepenggal cerita Yakub ini? Yang pertama, pergumulan sejati terjadi saat kita sendiri dengan Allah. Kejadian 32 ayat 24 ditulis, lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Yakub tidak sedang bergulat dengan Esau, bukan juga dengan Laban, bukan juga dengan keluarganya, tetapi dengan Allah sendiri. Artinya, kita butuh sungai Yabok sendiri, momen sendiri dengan Tuhan,
bukan ketika hanya di panggung, bukan hanya ketika di mimbar gereja atau bahkan di pelayanan. Kadang Tuhan izinkan kita sampai pada titik terendah, sampai pada titik ketersendirian kita, di mana kita tidak bisa lagi bergantung pada uang, pada koneksi, dan bahkan pada kekuatan manusia itu sendiri. Mazmur 46 ayat 11 ditulis, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah." Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam dunia modern ini kita sering melihat semua orang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, sibuk dengan media sosial, sibuk-sibuk dengan pekerjaan yang luar biasa banyaknya. Pernahkah Bapak Ibu melihat juga bahwa di balik semua itu banyak orang yang mengalami kekosongan? Ada seseorang yang punya followers banyak di media sosial. Setiap kali post, like-nya selalu banyak yang berkomentar. Tetapi sebetulnya semua kosong dari dalam. Apakah Bapak Ibu kenal atau bahkan mulai mengalami hal-hal seperti itu? Ada satu cerita dari Amerika Serikat bahwa ada seorang perempuan bernama Brittany Dawn Nelson. Dia aktif di Instagram, di TikTok, di YouTube. Followersnya banyak, kontennya bagus, lucu, menghibur. Kehidupannya kelihatannya serba sempurna. Banyak yang bilang dia sukses, ikut event, banyak endorse produk, punya banyak teman, selalu sibuk kesana kemari untuk mengatur pekerjaannya. Tetapi di balik layar, Brittany merasa kosong hatinya. Setiap kali dia upload video, banyak yang like, hatinya tetap gelisah. Ketika hari sudah berakhir, lampu studio dimatikan, komputer dimatikan, komentar positif mulai berkurang, malam datang, ia merasa kesepian. Ia mulai merasa takut, ia mulai merasa cemas. Kadang dia tidak ingin bangun di pagi hari untuk menghadapi tekanan dari media sosial. Dia merasa tidak diterima oleh lingkungannya. Dia merasa malu, merasa gagal di hadapan Tuhan dan keluarganya. Suatu malam, akhirnya dia tidak bisa mengatasi tekanan itu. Dia tidak bisa tidur. Semua strategi media sosialnya dia sudah tidak ambil pusing. Dan saat itu dia mulai berdoa. Sebuah doa yang tidak direkam, yang tidak diposting, tetapi hanya untuk Tuhan saja. Dan di sanalah Brittany Dawn Nelson mengalami hadirat Tuhan. Suara kecil mengatakan bahwa dia sangat dikasihi. Dia bukan hanya angka-angka yang tampil di layar, bahwa identitasnya bukan ditentukan dari jumlah like, jumlah follower, jumlah postingan, tetapi dia adalah ditentukan dari Tuhan itu sendiri. Dan akhirnya Brittany mengalami pertobatan. Dia menyerahkan semuanya pada Tuhan. Dia tidak peduli lagi dengan tekanan media sosial, popularitas, dan dia mulai mencari hubungan rohani yang nyata dengan Tuhan. Fokus membaca Alkitab, ikut komunitas, berdoa, dan banyak melakukan pelayanan yang kadang-kadang justru tidak dipuji oleh manusia. Justru banyak menghadapi kesulitan dan penghinaan. Tetapi justru dari situ dia semakin yakin untuk mengikut Tuhan. Saat ini makin banyak pengikutnya di YouTube, di TikTok, di Instagram, karena dia memimpin suatu komunitas yang membantu para perempuan untuk membangun iman mereka melalui rasa persaudaraan sesama perempuan. Semuanya banyak yang dirubah. Semua banyak yang dilawat oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, kita bisa belajar apa? Kita belajar seperti Yakub. Kita bisa belajar dari perempuan Amerika tersebut. Kita harus punya hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Maka Tuhan yang akan berperkara dengan kita. Karena Tuhan Maha mengetahui. Rancangannya pasti baik untuk kita semua. Ditulis di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Mari sediakan sungai Yabok kita, waktu pribadi kita bersama Tuhan. Di tengah kesibukan kerja kita, sekolah kita, bahkan pelayanan kita masing-masing butuh ruang sunyi untuk bergulat dengan Tuhan dalam doa, pujian, dan penyembahan. Poin yang kedua, pergumulan sejati dengan Allah mengubah identitas kita. Dari Kejadian 32 ayat 28 dikatakan, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Tuhan mengganti nama Yakub setelah selesai bergulat. Yakub yang artinya memegang tumit, menipu, merampas, karena ia lahir sambil memegang tumit saudara kembarnya Esau, dirubah menjadi Israel. Artinya bergumul dengan Tuhan. Biarlah Allah yang menang. Makna ini juga menunjukkan bahwa perjuangan Yakub adalah agar kehendak Allah yang terjadi. Tuhan enggak memberkati kita dengan materi saja, tetapi bisa juga mengubah identitas, termasuk Yakub. Karena identitas yang dirubah oleh manusia adalah ciptaan baru dari Tuhan sendiri. Kita lihat di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, Tuhan mau mengganti identitas kita dari seseorang yang hidup dalam ketakutan menjadi orang yang penuh iman. Dari orang yang selalu gagal menjadi pribadi yang tahu dirinya berharga di mata Tuhan. Banyak orang hari ini yang hidup dengan label dari masa lalunya yang mungkin negatif. Mungkin pembohong, mungkin gagal, mungkin pecandu, mungkin depresi, mungkin korban perceraian, mungkin kesakitan-kesakitan lainnya. Tetapi ketika kita bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, identitas itu bisa dirubah menjadi identitas yang baru, yang berharga di depan Tuhan. Poin yang ketiga, berkat sejati hanya didapat melalui pertemuan dengan Allah. Yakub sebelumnya sudah punya harta, keluarga, dan kekayaan yang begitu banyak. Tetapi di sungai Yabok ia mencari sesuatu yang lebih besar, yaitu berkat rohani dari Tuhan sendiri. Dia berkata dia tidak akan melepaskan sosok itu sampai dia mendapatkan berkat. Artinya, Yakub sadar ada berkat yang lebih besar daripada sekadar harta, yaitu berkat secara rohani dan mendapat perjumpaan pribadi dengan hadirat Tuhan. Saudara, hari ini banyak sekali orang-orang yang terjebak dalam istilah hustle culture, yaitu kerja terus-menerus, kerja lembur tanpa berhenti, mengikuti semua kegiatan, mengikuti semua peluang, takut ketinggalan, FOMO, fear of missing out. Seolah-olah kalau kita berhenti sebentar saja, kita akan gagal. Tapi firman Tuhan mengingatkan bahwa berkat sejati bukan datang dari kerja habis-habisan, tetapi berkat sejati itu datang dari Tuhan. Kalau berkat itu datang dari Tuhan, hasilnya pasti akan membawa damai, bukan burnout yang hadir ke dalam hidup kita. Kalau berkat itu datang dari Tuhan, pasti membawa sukacita yang luar biasa. Bukan sekedar angka-angka di rekening, bukan sekedar angka-angka atau uang yang ada di dompet, tetapi berkat dari Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara, marilah tetap bekerja keras, lakukan yang terbaik, itu penting. Tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah kita harus mencari Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan. Dan kita lihat berkat Tuhan itu akan membuat kita benar-benar kaya secara rohani. Di hati kita ada ketenangan. Kalau berkat itu bukan dari Tuhan, kita tidak akan mendapatkan ketenangan yang sejati. Poin nomor 4. Pergumulan dengan Allah menyisakan tanda. Yakub keluar dari pergumulan dengan kondisi pincang.
Di Kejadian 32 ayat 31 ditulis, matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Peniel artinya wajah Allah. Yakub sadar pengalaman itu bukan sekadar mimpi. Yakub tidak sedang berhayal, Yakub tidak sedang halu. Ia benar-benar berjumpa dengan Allah. Pincangnya Yakub menjadi tanda bahwa ia pernah berjumpa secara langsung dengan Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 9 ditulis, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Yakub baru saja bergulat dengan Allah. Ia keluar dengan berkat rohani yang luar biasa, tetapi ia keluar juga dengan bekas luka pada fisiknya, yaitu pincang pada pangkal pahanya. Artinya, setiap perjumpaan sejati dengan Tuhan pasti selalu meninggalkan tanda. Tidak ada suatu orang pun yang pernah bertemu dengan Tuhan tetapi sama kondisinya seperti sebelumnya. Orang yang bertemu dengan Tuhan pasti ada transformasi, ada identitas baru, dan ada jejak yang ditinggalkan untuk mengingatkan bahwa kita pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara, jangan malu dengan pincang yang kita dapatkan atau kelemahan kita. Kadang Tuhan izinkan itu sebagai tanda agar kita tetap rendah hati dan selalu bergantung kepadanya. Luka yang kita dapatkan bisa jadi kesaksian untuk menguatkan orang lain. Kadang setelah kita bertemu dengan Tuhan, hidup kita tidak sama lagi. Mungkin ada bekas luka, mungkin ada kerendahan hati yang lahir dari kegagalan, mungkin ada perubahan gaya hidup kita. Tapi justru itu yang membuat kita mempunyai bukti bahwa kita sudah disentuh secara pribadi dengan Tuhan. Saudara, inilah cara Yesus mengubah hati kita. Ketika kita menaruh iman kita dalam Yesus, kita menerima nama yang baru. Nama kita bukanlah sesuatu yang besar, sesuatu yang heboh, tetapi nama kita diubahkan menjadi nama yang benar. Nama kita bukan lagi budak dosa, tetapi nama kita adalah bebas dari dosa. Nama kita bukan lagi dikutuk di hadapan Allah, tetapi nama kita adalah kudus di hadapan Allah. Nama kita lagi bukan pendosa. Nama kita adalah anak-anak Allah. Saudara, Allah sedang mengajar banyak pada Anda dan saya pada hari ini. Ada beberapa dari Anda yang mungkin sedang bergulat melawan Allah. Ada hal-hal yang Anda inginkan. Ada hal-hal yang Tuhan inginkan. Dan semua itu berlawanan. Anda artinya sedang bergulat dengan Allah. Dan Anda tidak bisa menang. Anda frustasi, mungkin Anda lelah. Tapi izinkan saya berdoa untuk saudara agar Anda belajar untuk mau mengalah, untuk kalah. Allah ingin Anda untuk menyerah dan percaya sepenuhnya kepadanya. Dan ketika Anda melakukannya, dengarlah suara Allah yang bertanya kepada Anda hari ini, siapakah namamu? Dan ketika Anda mengakui nama Anda di hadapan Allah, ketika Anda mengakui ketidakberdayaan Anda di hadapan Allah, pada saat itu juga Anda akan mendengar Allah berkata, mulai sekarang aku akan memberimu nama yang baru. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan untuk sharing pada pagi hari ini. Kiranya sharing pada pagi hari ini boleh memberkati semua yang mendengarkan channel ini, sehingga boleh mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi Yakub yang berubah namanya menjadi lebih baik, mau menerima berkat rohani dan mau tunduk pada Tuhan. Kami serahkan seluruh kegiatan kami pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya, tidak ada yang mengganggu dan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, sama-sama yang percaya katakan amin.